Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa kami. Kami mau menjadi seperti Engkau, ya Yesus, yang dalam hidup kami selalu disempurnakan. Dan biarlah hidup kami juga memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami sudah membawa diri kami, hati kami, menjadi seperti bejana yang siap dibentuk oleh tangan-Mu, ya Tuhan. Kami pagi hari ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada masing-masing kami, ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, biarlah dia boleh layak untuk menyampaikan firman-Mu. Ampuni hamba-Mu, ya Tuhan, kalau seringkali di dalam hidupnya dia hanya bisa mengkhotbahkan tapi tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kami semua boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang boleh memampukan kami semua. Tuhan, tolong hamba-Mu, biarlah dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan juga boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, senang bisa melayani Bapak Ibu semua dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini ada sedikit yang berbeda dengan pelayanan saya yang sebelum-sebelumnya. Itu karena hari ini pertama kali saya berkhotbah secara langsung di depan orang tua saya gitu ya. Papa dan mama saya baru datang dari Palembang. Nah, memang papa dan mama saya sudah beberapa kali juga melihat atau menonton khotbah saya lewat YouTube. Tapi baru sekali ini mereka mengikuti secara langsung ya. Kalau saya melihat ke belakang itu, sejujurnya saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah membayangkan jalan hidup yang saat ini saya tempuh gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun dan mengarahkan ya. Tuhan juga yang menolong saya dari awal panggilan saya, kemudian waktu kuliah dan juga masa-masa praktek di tempat ini gitu ya. Dan Papa mama saya ini datang untuk menghadiri wisuda saya nanti di akhir bulan ini ya. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan bertemakan Yesus Kristus, teladan ketaatan orang percaya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 ya. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu bisa mengikuti di slide yang sudah saya sediakan ini ya. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah Bapak Ibu, ini adalah foto dari seorang pendeta yang bernama Francisco Baraja ya. Jadi yang sedang dikalungkan toganya stolanya gitu ya. Nah, Francisco Baraja ini adalah pendiri sebuah gereja yang bernama Gereja Evangelis Santa Trindade di Mozambik ya, Mozambik di Afrika. Nah, Bapak Ibu, Baraja ini selain melayani di gereja, dia juga bekerja sebagai seorang guru bahasa Prancis ya. Nah, satu hari Bapak Ibu, Baraja ini ditemukan dalam kondisi tidak sadar diri ya, tidak sadarkan diri.
Dia kemudian dibawa oleh jemaatnya ke rumah sakit di kota yang terdekat. Namun Bapak Ibu, sewaktu dibawa ke rumah sakit itu, Baraja sebenarnya dalam kondisi yang sudah tidak sadarkan diri, Bapak Ibu ya. Jadi kondisinya sudah nggak begitu baik. Lalu ketika dia sudah dibawa ke rumah sakit, pihak rumah sakit berusaha sekuat tenaga untuk menolong Baraja ya. Tapi semua usaha itu ternyata tidak membuahkan hasil ya, karena sudah terlambat. Baraja akhirnya meninggal dunia, Bapak Ibu. Nah, Baraja ini didiagnosis dengan anemia akut dan masalah dalam organ pencernaannya. Bapak Ibu, kalau kita cuman mendengar berita seperti ini, mungkin tidak ada sesuatu yang spesial gitu ya. Oh ya, mungkin kita berpikir ya semua orang pada akhirnya juga akan meninggal ya, tidak kecuali seorang pendeta, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tapi begini, Francisco Baraja ini baru berusia 39 tahun. Nah ternyata dia ini meninggal setelah menjalani puasa yang ekstrim, Bapak Ibu ya. Jadi selama 25 hari dia benar-benar tidak makan dan tidak minum, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya perubahan ininya ya, dari begini. Kemudian karena dia selama 25 hari itu benar-benar tidak makan dan tidak minum, Bapak Ibu. Jadi dia berpuasa yang ekstrim. Dia kehilangan berat badan sehingga dia nggak kuat lagi berdiri, Bapak Ibu. Jemaat yang dipimpinnya mengatakan bahwa berpuasa itu adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh pendeta ini. Dan para pengikutnya juga begitu. Tapi memang dikatakan oleh jemaatnya tidak pernah sampai selama ini gitu. Bapak Ibu, ternyata setelah diselidiki, Baraja itu berusaha mengikuti Tuhan Yesus yang berpuasa selama 40 hari tidak makan dan tidak minum. Baraja berusaha meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi malah justru kehilangan nyawanya dan meninggal dunia karena tubuhnya kekurangan makanan dan cairan. Bukan cuma ini saja Bapak Ibu. Pada tahun 2015 seorang pria di Zimbabwe ya, juga meninggal dunia setelah 30 hari berpuasa. Benar-benar tidak makan dan minum selama 30 hari. Kemudian dia meninggal. 2006 di Inggris ada seorang perempuan juga meninggal dunia Bapak Ibu, karena menjalani puasa yang serupa seperti ini. Baru-baru ini Bapak Ibu di Kenya ya, mungkin Bapak Ibu yang ikut doa pagi sudah tahu ya, kita beberapa kali mendoakan hal ini. Di Kenya dihebohkan dengan penemuan mayat di hutan Sakahola gitu ya. Awalnya cuman hanya ditemukan beberapa mayat saja, tapi kemudian aparat kepolisian itu terus menemukan lagi. Total Bapak Ibu yang diketemukan polisi sampai bulan Juli kemarin itu ada total 403 orang meninggal. Pejabat setempat mengatakan masih ada 600 orang yang tidak diketahui nasibnya, yang diduga kuat berhubungan dengan peristiwa tersebut. Mereka semua ini adalah jemaat dari gereja Kabar Baik Internasional atau Good News International Church yang dipimpin oleh pendeta Paul Mackenzie. Bapak Ibu, Mackenzie ini dulunya adalah sopir taksi, kemudian dia berubah haluan menjadi seorang pendeta ya. Nah, jemaatnya banyak Bapak Ibu. Tapi berdasarkan autopsi, penyebab utama dari meninggalnya ratusan orang tersebut adalah juga karena kelaparan. Mackenzie mengajarkan kepada jemaatnya, kalau mau ketemu Tuhan Yesus, kalian harus berpuasa. Berpuasa sampai mati supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tidak hanya sampai begitu. Ada sekitar 65 pengikut dari Mackenzie yang selamat dari peristiwa tersebut ya. Tapi kemudian pengikutnya ini dituntut di pengadilan. Kenapa Bapak Ibu? Bukan karena mereka berpuasa itu ya, berpuasa sampai hampir mati gitu. Bukan Bapak Ibu. Tapi karena setelah diselamatkan, mereka masih tetap ngotot. Mogok makan, tidak mau makan selama beberapa hari. Lalu karena itu dipaksa makan
ya, dipaksa oleh makan. Kemudian mereka dituntut ke pengadilan karena dakwaan percobaan bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu juga yang ingat saya dulu pernah bercerita tentang kisah mengenai Martin Luther, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam pencariannya akan Tuhan, Luther itu masuk ke biara, ya. Biara itu dia menjalani hidup yang berat sebagai seorang biarawan. Bapak Ibu, setiap hari dia bangun jam 2 pagi, baca Alkitab, berdoa. Dia setiap hari berpuasa, meditasi, mengaku dosa, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang hampir sepanjang hari, Bapak Ibu. Dia katakan itu, dia bersaksi, dia sengaja Bapak Ibu, tidur di lantai yang dingin. Kalau Bapak Ibu tahu biara-biara di Eropa itu biasanya itu didirikan itu di atas gunung-gunung, Bapak Ibu. Dan cuacanya dingin sekali. Martin Luther sengaja tidur di lantai, menyiksa dirinya dengan harapan mendapatkan pengampunan dosa dan perkenanan Tuhan atas dirinya. Martin Luther juga bercerita bahwa dia pernah berkunjung ke kota Roma dan tiba di gereja Saint John Lateran, ya. Gereja itu sampai sekarang masih ada, Bapak Ibu. Nah, gereja ini punya 28 anak tangga. Anak tangga ini adalah anak tangga yang sama yang dinaiki Tuhan Yesus ketika dia disidang oleh Pilatus, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk ke tempat sidang itu, dia harus menaiki tangga ini menuju ruang persidangan. Nah, tangga yang sama ini kemudian dipindahkan oleh Helena, ibu dari Kaisar Roma, kemudian dipindahkan dari Yerusalem ke kota Roma. Bapak Ibu tahu, mereka yang menaiki tangga suci ini, ya, tangga suci ini itu harus menaikinya dengan lutut dan tangannya, ya. Jadi nggak boleh berdiri di atas kaki, mereka harus berlutut, naik satu tapak, naik satu tangga, merangkak, cium tangga itu, lalu menyebutkan doa Bapa Kami 1 kali. Naik tangga lagi, cium itu, doa Bapa Kami 1 kali. 28 anak tangga, Bapak Ibu. Luther juga melakukan hal itu, Bapak Ibu, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, semua contoh yang saya sebutkan itu, kejadian pendeta yang meninggal karena kelaparan di Mozambik, ratusan orang yang meninggal di Kenya karena menolak makan dan minum, juga apa yang dulu dijalani oleh Martin Luther itu. Semuanya itu berawal dari sebuah pemikiran yang berasal dari perikop yang kita baca tadi, ya. Saya ulangi, ya. Semua contoh yang saya katakan tadi itu semuanya dilakukan oleh orang-orang tersebut karena berawal dari sebuah pemikiran yang berasal dari perikop yang kita baca tadi, ya. Semuanya itu berawal dari ayat ini, Bapak Ibu, ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ada pemikiran seperti itu di balik tindakan mereka, Bapak Ibu. Dengan membiarkan diri mereka menderita, mereka berharap hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mereka berharap dengan cara demikian diri mereka itu seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, berhenti berbuat dosa dan layak di hadapan Tuhan. Jadi ada pemikiran seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, praktek atau gaya hidup seperti itu dikenal dengan nama asketisme, ya, asketisme yang ekstrim, Bapak Ibu. Nah, tapi apakah itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Apakah semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut itu yang seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ketika dia berkata, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu, apakah itu juga yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, di beberapa negara, ya, itu ada semacam ritual, ya. Mereka pada hari Paskah gitu memikul salib, kemudian benar-benar orangnya itu dipakukan di kayu salib, Bapak Ibu.
Apakah itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Apakah itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika firman Tuhan berkata kita itu harus menjadi serupa dengan Kristus? Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini, ya. Nah, Bapak Ibu, sewaktu kita membaca surat 1 dan 2 Petrus ini, ada beberapa hal yang harus kita ingat ketika membacanya, ya. Nah, salah satunya itu adalah surat ini ditulis oleh Rasul Petrus untuk menghibur jemaat orang percaya yang saat itu tersebar di berbagai wilayah. Mereka menderita penganiayaan yang keras gitu, yang berat karena iman mereka, karena mereka mengikut Yesus gitu. Kita harus mengingat ini sewaktu kita membaca surat ini. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus ingat Petrus ini adalah orang yang sama ketika Tuhan Yesus berkata 3 kali Tuhan Yesus ngomong, "Gembalakan dombaku." Ya. Jadi Petrus ini adalah seorang yang memiliki hati seorang gembala, Bapak Ibu. Nah, yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus itu adalah suara seorang gembala kepada jemaat yang mengingatkan jemaatnya, ya. Jadi kayak Patik itu sebagai seorang gembala, ketika dia mendapat kesempatan misalnya di warta, Patik mengingatkan jemaatnya. Nah, Rasul Petrus itu sedang mengingatkan jemaatnya. Rasul Petrus mengatakan saat ini dan ke depan itu keadaan akan sulit. Dia berkata akan ada banyak tantangan dan masalah yang akan dihadapi orang percaya karena imannya. Tapi Rasul Petrus meminta mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua dengan cara apa? Mengikuti teladan ketaatan Tuhan Yesus. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi semua kesulitan itu dengan memiliki pemikiran bahwa Tuhan Yesus pun juga menderita penderitaan yang sama seperti yang mereka alami. Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang adalah penderitaan yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus seperti itu, ya? Apakah seperti 3 contoh yang saya sebutkan tadi? Ya, sengaja nggak makan, nggak minum gitu ya, sengaja menyiksa diri, sengaja melakukan hal-hal itu untuk menyiksa diri mereka supaya hidup mereka berkenan. Apakah seperti itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus? Bapak Ibu, Rasul Petrus mengawali bagian ini dengan berkata jadi, gitu ya. Jadi, ya. Nah, sama seperti di pasal 3, Rasul Petrus berkata demikian juga, ya. Nah, jadi demikian juga atau kata jadi itu sebenarnya kalau kita belajar bahasa itu dimaksudkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu masih berhubungan dengan yang sebelumnya, ya. Kalau kita ngomong kan jadi, nah itu berarti waktu kita ngomong jadi itu ada hubungan dengan apa yang saya katakan sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan itu. Nah, bagian yang mana yang dikatakan oleh Rasul Petrus yang berhubungan dengan ini? Bagian yang ini, Bapak Ibu, ya. Di pasal 2 ayat 20, Rasul Petrus berkata gini, "Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah." Yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus adalah saat ini dan ke depan akan sulit, Bapak Ibu. Akan ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang akan dihadapi oleh jemaat. Kalau Tuhan Yesus menderita penderitaan badani, kita pun juga pasti akan menderita, Bapak Ibu. Akan tetapi penderitaan yang seperti apa yang harusnya kita tanggung, Bapak Ibu? Ini, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, jadi gitu ya. Berhubungan dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya. Penderitaan kita harusnya adalah penderitaan karena alasan kebenaran. Karena kita berbuat baik dan bukan karena perbuatan dosa kita, kesalahan kita, atau karena kita yang sengaja membuatnya, Bapak Ibu. Penderitaan kita harusnya adalah penderitaan karena alasan kebenaran, karena kita yang berbuat baik, bukan karena perbuatan dosa
bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita yang sengaja membuatnya. Ketiga contoh yang saya berikan tadi, mereka yang sengaja membuat dirinya menderita dan bukan karena Kristus. Itu yang dimaksud Rasul Petrus, Bapak Ibu, ketika dia berkata, barang siapa menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, lalu mengapa Rasul Petrus mengatakan orang yang menderita penderitaan badani itu telah berhenti berbuat dosa? Nah, Bapak Ibu ingat nggak ya dengan kisah yang saya sampaikan sebelumnya mengenai Jack Phillips ya? Jack Phillips ya. Nah, Jack Phillips itu harus menderita banyak kesusahan karena menjalankan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, ada sesuatu yang dikatakan Jack Phillips yang membuat saya mengerti kenapa Rasul Petrus mengatakan orang yang menderita penderitaan badani itu berhenti berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam satu kesempatan wawancara dia berkata begini, Jack Phillips berkata begini ya. Dia berkata bahwa dia keluar dari bisnis membuat kue pengantin itu ya. Nah, kenapa dia keluar, Bapak Ibu? Karena dia mau fokus pada persidangan yang sedang dia jalani, Bapak Ibu ya. Jadi dia terpaksa berhenti jualan kue itu karena dia harus menghadapi persidangan, Bapak Ibu. Ketika dia menderita karena proses persidangan yang begitu sangat-sangat melelahkan itu, dia tidak lagi memikirkan hal yang lain. Dia cuma fokus kepada persidangan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan Jack Phillips ini membuat saya mengerti apa maksud Rasul Petrus ya. Jadi waktu kita mengalami penderitaan badani, ya, saya ulangi ya. Waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami penderitaan, kita tidak lagi punya waktu untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya, ketika kita saat ini sedang berjuang mempertahankan hidup kita, mempertahankan iman kita, kita tidak punya waktu lagi untuk memikirkan untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Orang yang menderita penderitaan badani berhenti berbuat dosa. Karena dia sudah tidak punya waktu lagi untuk berbuat dosa atau untuk memikirkan berbuat dosa, Bapak Ibu. Rasul Petrus melanjutkan, waktunya sudah nggak banyak lagi. Dia berkata, jangan ikuti kehendak manusia lagi, tapi hiduplah menurut kehendak Allah. Cukuplah waktu yang sudah kita lakukan untuk perbuatan dosa yang sebelumnya. Sekarang kita harus hidup menurut kehendak Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan keteladanan bagaimana dia menanggung segala penderitaan itu karena alasan kebenaran. Dia taat sampai mati. Dia rela menderita, menanggung semua penderitaan di atas kayu salib karena dia tahu itu adalah kehendak Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu, sewaktu kita hidup menuruti kehendak Allah ya, waktu kita mengambil komitmen, mengambil keputusan untuk hidup menurut kehendak Allah ya, kita tidak lagi turut mencemplungkan diri bersama-sama dalam kubangan ketidaksenonohan tadi ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memutuskan tidak lagi hidup seperti yang dulu, orang-orang yang di luar yang melihatnya akan melihatnya dengan heran, Bapak Ibu. Sebagian orang akan heran dan tertarik, Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya. Sebagian orang yang melihat kita dulunya kita berbuat dosa bersama-sama dengan mereka, sekarang kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu. Ketika mereka melihat perubahan itu, mereka menjadi heran, Bapak Ibu ya. Mereka heran, loh kok kamu nggak lagi sama seperti dulu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, Rasul Petrus juga mengingatkan kita bahwa sebagian lagi heran lalu tertarik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tapi sebagian lagi Bapak Ibu, mereka heran dan tidak senang melihat perubahan tersebut. Lalu mereka memfitnah kita, mereka menginginkan kita kembali untuk jatuh ke dalam kubangan yang sama bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu
saya membaca sebuah artikel yang menarik mengenai kisah seorang nelayan penangkap kepiting gitu ya. Jadi ini nelayan tapi dia ini kerjaan utamanya menangkap kepiting. Nah Bapak Ibu, satu kali seorang turis sedang pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai itu gitu. Nah perhatian turis ini kemudian tertuju kepada nelayan itu. Dia liatin dari jauh gitu ya, dia lihat nelayan ini ngapain gitu ya. Kalau nangkep ikan kok di pinggir gitu ya. Nah lalu dia perhatiin gitu. Lalu dia melihat bahwa nelayan tersebut dapat seekor kepiting gitu, kepiting yang besar gitu ya. Dia dapat kepiting gitu. Nah Bapak Ibu, ketika dia mendapat kepiting itu, nelayan tersebut langsung memasukkannya ke dalam kepis ya. Ini kepis atau semacam keranjang bambu ya, kepis ya namanya. Jadi keranjang untuk menampung ikan yang ditangkap gitu ya. Nah, jadi nelayan tersebut cari kepiting, lalu dia dapat satu kepiting itu ditangkap, kemudian kepiting itu dimasukkan ke dalam keranjang ini, Bapak Ibu. Nah, ketika dia masukkan, keranjang itu langsung ditutup sama dia, langsung ditutup ya. Nah, Bapak Ibu dia perhatiin gitu, wah dapat kepitingnya lumayan besar ya, dia pikir gitu ya. Lalu nelayan itu berjalan lagi, lalu dapat lagi satu lagi kepitingnya ya. Nah, waktu dia dapat tangkap kepiting itu, lalu dia ambil, masukin dalam kepis itu, dalam keranjang itu lagi. Tapi sekali ini Bapak Ibu, tutupnya itu enggak ditutup sama nelayannya gitu ya. Keranjang itu enggak ditutup sama dia, dibiarkan terbuka aja, ditaruhnya begitu aja gitu. Lalu dia jalan lagi, dapat lagi kepiting, masukin. Tapi keranjang itu tidak pernah ditutup oleh nelayan tersebut, Bapak Ibu. Lalu turis itu heran. Dia bilang dalam hatinya, kenapa dia seperti itu ya? Waktu dapat satu kepitingnya, dia tutup keranjang itu. Tapi ketika dapat beberapa kepiting, malah dibiarkan begitu saja, nggak usah ditutup gitu, dibiarkan begitu saja. Lalu turis itu menghampiri sang nelayan. Dia bertanya, Pak maaf ya, saya dari tadi perhatikan Bapak, saya penasaran. Tadi waktu Bapak dapat satu kepiting, kenapa Bapak tutup keranjang tersebut? Tapi setelah dapat beberapa ekor kepiting, malah Bapak biarin tutupnya gitu. Bukankah itu nanti mereka bisa keluar Bapak Ibu? Ya Pak gitu-gitunya. Lalu nelayan tersebut dengan enteng dan sambil tersenyum dia berkata, oh gini Pak, dia bilang, kalau kepiting itu sendirian di dalam keranjang tersebut, kepiting itu dengan mudah bisa keluar dari keranjang. Makanya saya tutup. Dia bilang gitu ya. Kalau satu ekor kepiting itu gampang sekali keluar, dia bilang. Lalu karena itulah saya tutup keranjangnya. Tapi dia bilang, ketika ada temannya yang dimasukkan ke dalam keranjang itu, ketika salah satu kepiting itu berusaha keluar, temannya yang lain itu tangkepin kakinya. Ya, tangkepin kakinya gitu ya. Jadi ketika ada dua ekor kepiting yang satu itu berusaha keluar, kepiting yang lain itu akan berusaha menggagalkan usahanya keluar itu ya, menghalangi dia keluar gitu. Selalu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu sebabnya kepiting itu tidak akan bisa keluar semuanya, sekalipun tempat itu tidak ditutup. Bapak Ibu, seorang teman istri saya pernah curhat kepada kami gitu ya. Dia berkata begini, dulu waktu dia belum kenal Tuhan, hidupnya lancar-lancar saja. Usahanya berkembang pesat, usaha suami berkembang pesat. Mereka bisa membeli rumah, punya beberapa mobil, punya beberapa apartemen di Jakarta gitu. Nah di dalam satu kesempatan dia pergi mengantar anaknya ke gereja untuk menghadiri acara sekolahan di gereja gitu. Lalu ketika dia datang, dia mulai mendengar firman Tuhan. Kemudian minggu depannya dia datang lagi. Kemudian dia percaya kepada Tuhan dan kemudian dia dibaptis, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tapi justru setelah dia mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kehidupannya itu berbalik 180 derajat, Bapak Ibu, ya. Jadi dulu sebelum dia kenal Tuhan Yesus, hidupnya lancar-lancar saja, Bapak Ibu. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, hidupnya justru berbalik.
Bapak Ibu, ya. Usaha suaminya itu dimakan oleh salah satu karyawan suaminya gitu. Padahal karyawan ini adalah orang yang dipercaya sekali, Bapak Ibu. Mereka kemudian lalu dikejar-kejar oleh penagih hutang. Mereka harus jual rumah, mobil dan apartemen mereka. Dan mereka kemudian harus mengontrak rumah, Bapak Ibu. Teman istri saya itu berkata kepada kami, kenapa ya kok bisa jadi seperti ini gitu. Justru ketika dia mulai percaya dan aktif melayani di gereja, justru di saat itulah keadaan menjadi sulit bagi dia. Dia berkata dia tidak mengerti, Bapak Ibu, dan imannya juga mulai goyah. Waktu itu saya belum masuk ke saat gitu ya, Bapak Ibu. Jadi saya berkata pada dia, saya cuma bisa berkata bahwa Tuhan berdaulat dan Dia tahu yang terbaik buat kita. Saya cuma berkata demikian, Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu, kisah tentang kepiting tadi mengingatkan saya kembali akan teman istri saya itu, ya. Di dalam dunia ini kita memang akan mengalami kesulitan. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Kita banyak mengalami kesusahan dan penderitaan. Waktu kita mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, waktu kita mengambil komitmen untuk menyangkal diri memikul salib, satu hal yang pasti Bapak Ibu, akan ada kepiting-kepiting yang berusaha menjatuhkan kita kembali. Akan ada kepiting-kepiting yang tidak mau kita mengikuti Tuhan Yesus. Kepiting-kepiting itu tidak mau kita keluar dari kehidupan kita yang lama. Kepiting-kepiting itu mau kita kembali kehidupan kita yang lama dan berhenti mengikut Yesus. Kepiting-kepiting itu tidak mau kita mengalami hidup yang bebas, tidak mau kita hidup merdeka dalam Tuhan. Kepiting-kepiting itu tidak mau kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah atas hidup kita. Bapak Ibu, kepiting-kepiting itu bisa berupa serangan atau godaan iblis yang tidak mau kita ikut Tuhan Yesus. Dia berusaha menggagalkan kita mengikut Tuhan Yesus. Kepiting-kepiting itu bisa berupa orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kepiting-kepiting itu bisa berupa apa yang dikatakan orang itu sebagai 3 gitu ya. Orang bilang ada 3 yang seringkali menjadi penghalang kita mengikut Tuhan. Ya. Harta, tahta, wanita. Nah, tapi mungkin ini lebih cocok ini ya. Harta, tahta, cinta gitu ya. Kenapa? Karena bukan hanya pria yang jatuh karena wanita ya, tapi ada juga wanita yang jatuh karena masalah cinta. Nah Bapak Ibu, kepiting-kepiting itu bisa berupa macam-macam hal Bapak Ibu yang menghalangi kita mengikuti Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah Yesus Kristus, teladan ketaatan orang percaya. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus adalah teladan ketaatan bagi kita semua? Itu karena Tuhan Yesus tidak membiarkan kepiting-kepiting menghalangi dia menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu ingat ketika iblis berusaha menghalangi dia berkata, "Enyahlah iblis." Gitu ya. Lalu ketika Petrus berusaha menghalangi Tuhan Yesus naik ke kayu salib, Tuhan Yesus sekali lagi berkata, "Enyahlah iblis." Dia tahu waktu itu Petrus sedang dipakai oleh iblis untuk menghalangi dia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga tidak tergoda dengan iblis yang menawarkan 3 kepadanya. Waktu Tuhan Yesus dicobai, dia dibawa ke atas bubungan bait suci, lalu ditunjukkan segala kemegahan, segala harta, segala keindahan dunia ini. Tapi Tuhan Yesus tidak menerimanya ya. Tuhan Yesus menolaknya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga menolak orang banyak yang berusaha menjadikan dia raja setelah Yesus mengadakan mujizat,
memberikan makan kepada 5.000 orang dan 4.000 orang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjadi teladan ketaatan karena Dia tidak membiarkan iblis menghalangi Dia. Dia tidak membiarkan orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menghalangi Dia. Dia tidak membiarkan 3 ta itu menghalangi Dia melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Tuhan Yesus taat akan kehendak Allah. Dan ketaatan itulah yang seharusnya menjadi teladan kita dalam menjalani hidup kita mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kita. Bapak Ibu, carilah kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Waktu kita tahu apa yang Tuhan mau, jalanilah itu semua. Karena itu adalah kehendak Bapa bagi hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan menghendaki kita melayani sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, sebagai pelayan ibadah, lakukanlah itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan menginginkan kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, lakukanlah itu Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam sikap doa. Sebelum kita masuk dalam doa, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu pujian, ya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu di dalam hidup kami di dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak masalah, ada banyak penderitaan yang akan kami alami. Tapi kami tahu ya Tuhan, penderitaan yang kami harus tanggung, apabila kami tanggung karena kebenaran, karena iman kami, maka itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami berjalan mengikut Engkau, ketika kami mengambil komitmen untuk mengikut Engkau, akan ada kepiting-kepiting yang berusaha menghalangi kami. Tuhan, seperti lagu pujian ini, biarlah lagu pujian ini boleh menjadi komitmen kami. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi segala masalah, segala pergumulan, segala tantangan, segala masalah itu, kami boleh mengingat ya Tuhan, akan cinta kasih-Mu, akan pertolongan-Mu, akan teladan-Mu yang Engkau berikan ketika Engkau sendiri pun mengalami semua itu. Tuhan, tolong kami, materaikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran yang sudah kami dengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos.